Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan pelebaran untuk pola depan untuk baby doll model 1 kita kali ini ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan pengguntingan di bagian siluet terluar dari pola depan ini setelah kita lakukan perubahan di beberapa poin ya, seperti di bagian lingkar leher dan juga di bagian kerung lengan. Itu saja yang perlu untuk diperhatikan untuk pengguntingan dari siluet luar dari pola depan ini. Nah, di sini aku sudah tandai dengan tanda X ya untuk bagian-bagian yang tidak dipakai. Untuk pengguntingannya bisa langsung dilihat seperti yang sudah dicontohkan di video ya. Kita langsung saja potong di bagian garis terbawah dari kampuh kelim yang sudah ditambahkan di bagian bawah dari pola depan ini. Kemudian di sepanjang garis TM ya, di bagian lipatan kain. Lalu di bagian leher kita tidak lagi menggunakan garis leher yang awal ya, yang pertama atau garis leher asli yang dari pola dasar dari pola depan ini, melainkan di sini kita gunakan garis leher scoop line yang sudah kita rubah sesuai dengan model ya. Berikutnya untuk di bagian kerung lengan kita juga tidak menggunakan lingkar kerung lengan asli dari pola dasar pola depan ini ya, melainkan di sini kita akan pakai kerung lengan yang sudah kita turunkan dan sudah kita lebarkan seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Berikutnya di sini kita akan potong di bagian garis empire atau di bagian garis dada, lalu kita juga akan potong di bagian pola bawah dada. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, setelah masing-masing dari bagian pola depan baby doll ini sudah dipotong, hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi di bagian depan itu terdapat 3 buah pola. Kita akan namai pola 1, pola 2A dan pola 2B ya, untuk memudahkan kita dalam proses pembahasannya. Nah, di sini kita hanya perlu untuk melebarkan dari bagian pola 2A dan pola 2B. Untuk bagian pola 1 itu sudah tidak diperlukan lagi pelebaran. Ini sudah selesai. Untuk pola bagian 1 ini sudah siap digunakan untuk memotong bahan. Di sini kita hanya perlu untuk mengerjakan di bagian pola 2A dan pola 2B. Nah, untuk pelebaran dari pola 2A dan pola 2B ini ada 2 cara yang bisa kamu pakai untuk melebarkan kedua bagian dari pola ini ya. Yang pertama, di sini kita tentunya akan rekatkan terlebih dahulu pola 2A di salah satu sisi dari kertas yang akan kita gunakan untuk melebarkan pola tersebut ya. Seperti ini, di sini kita akan gunakan pentul terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan lem secara permanen ya pola 2A ke kertas pelebarannya ya. Nah, kalau sudah, di sini kita akan ukur di bagian atas akan kita lebarkan sebesar 10 cm dan juga di bagian bawah akan kita lebarkan sepanjang 15 cm ya. Jadi di sini kita akan gunakan teknik 1 terlebih dahulu untuk pelebaran dari pola 2A dan pola B. Untuk teknik 1 di sini kita bisa meneruskan garis yang ada di bagian pola 2A ini, di bagian garis empire itu ya, di bagian garis dada. Kita lanjutkan dengan menggunakan bantuan dari penggaris lengkung seperti ini ya. Jadi garisnya kita lanjutkan ke atas seperti itu. Kemudian kita akan ukur pelebarannya. Di bagian atas akan kita lebarkan 10 cm. Kemudian di bagian bawah kita akan lebarkan 15 cm dan kita akan buat garis bantu di situ untuk meletakkan pola 2B. Nah, setelah kita buat garis bantunya, lalu kita akan letakkan pola 2B ini bagian dari ujung garis empire yang memotong langsung di bagian kerung lengan atau di bagian ketiak itu ya, yang dekat dengan ketiak itu kita akan letakkan tepat di bagian garis yang sudah kita tarik dari garis empire yang ada di pola 2A itu. Jadi dari perpanjangan garis itu yang kita teruskan ke atas, kita akan paskan garis tersebut dengan bagian teratas dari garis empire yang ada di pola 2B seperti ini. Nah, ini adalah cara 1 untuk bisa melebarkan dari pola 2A dan pola 2B. Tapi di sini agak sedikit tricky ya, karena kita tidak memiliki acuan tertentu untuk meletakkan pola 2B ini. Jadi kita hanya mengandalkan
mengandalkan rasa dan juga mata ya. Kalau dirasa letaknya itu sudah sesuai dan kemudian kalau kita tarik garis di bagian bawah itu sudah pas, bentuknya tidak aneh, itu kita bisa pakai teknik ini. Tapi kalau ingin lebih pasti lagi dalam pelebaran dan juga peletakan pola 2B ini, cara kedua yang bisa kamu lakukan yaitu dari bagian garis empire yang ada di pola 2A ini ya, di bagian dada itu, perpotongan di bagian tengah ini ya, atau yang sudah ditunjukkan dengan panah ini, kita tarik garis bantu tegak lurus ke kanan atau ke atas di sini ya. Itu kemudian kita akan potongkan ke bagian garis bantu yang sudah kita buat sesuai dengan nilai pelebaran di bagian atas dan bawah seperti ini ya. Dari perpotongan garis ini kita akan naikkan 1 cm di bagian garis bantu lurus ini, kita naikkan 1 cm. Kemudian kita akan letakkan pola 2B bagian dari garis empire yang ada di tengah ini ya, di bagian 2B atau yang sudah ditunjukkan dengan anak panah di sini. Ini kita letakkan 1 cm di atas dari garis bantu yang sudah kita buat sebelumnya, atau di sini kita letakkan di sini. Kemudian untuk sisanya itu kita bisa mengikuti. Nah, setelah itu kita bisa buat garis di bawah ini ya, kita hubungkan dari pelebaran ini dengan menggunakan garis. Kemudian di bagian atas juga sama, kita rapikan bentuk garisnya, kita landaikan bentuk garis empire-nya ya di bagian atas sampai bentuknya itu sudah dirasa bagus dan landai, halus gitu ya, luwes bentuknya, tidak ada bagian-bagian yang bentuknya aneh gitu ya. Kalau sudah, di sini kita akan mulai merekatkan pola 2A dan pola 2B ke bagian kertas yang kita gunakan untuk melebarkan dari pola tersebut ya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, kalau kita sudah selesai dengan proses pengeleman pola asli dari 2A dan 2B, di sini kita perlu untuk melakukan pemotongan final di pola depan bagian 2 ini ya. Jadi kita akan potong siluetnya seperti yang sudah dicontohkan di video ini ya. Nah, sekarang pola dari pola depan untuk baby doll model 1 kita sudah siap digunakan untuk memotong bahan. Jadi di bagian pola depan itu terdapat 2 buah pola yang akan kita gunakan untuk memotong bahan ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai memindahkan pola dari depun untuk bagian leher scoop line ini ya. Proses ini bisa kamu skip kalau misalnya kamu tetap menggunakan penyelesaian sistem rompok di bagian leher ya. Pola depun ini hanya digunakan jika kamu ingin menyelesaikan di bagian lehernya itu dengan menggunakan sistem depun. Tapi kalau kamu mau menggunakan sistem rompok sesuai dengan analisa model, maka proses ini bisa kamu skip saja untuk mempercepat proses pembelajaran kita. Nah, jadi itu tadi ya proses dan juga langkah-langkah untuk melebarkan pola depan dari model baby doll
untuk model 1 ini ya. Lanjut kita akan bahas tentang pecah pola lengan dan juga celana untuk baby doll kita kali ini ya. Langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan kita di video berikutnya.